Hai teman-teman semua, ini dia drama Snowdrop episode 5. Ini episode menegangkan dan buat deg-degan. Satu asrama disandra sama Suho. Sebelumnya, dua anak buah Suho menyamar sebagai anggota polisi. Pertemuan kembali Suho dan Yungro tidak semanis di episode-episode sebelumnya. Suho dikepung sama semua polisi. Akhirnya dia mengancam para polisi akan membunuh Yungro jika mereka mendekat. Kasihan sekali cinta Yungro, orang yang dia sukai menjadikannya seperti ini. Dalam hitungan ketiga, tiba-tiba ada orang yang menembak Kangmu dari belakang Suho. Ternyata yang menembak itu adalah anak buah Suho. Suasananya berubah jadi perang dalam asrama. Semua mahasiswa mencari tempat persembunyian, termasuk direktur asrama. Suho dan kedua anak buahnya melawan semua polisi. Saat adegan baku tembak ini, Suho tetap mengamankan Yungro di sampingnya. Dia juga kasihan melihat Yungro yang ketakutan. Kangmu yang mendapat satu tembakan bersembunyi dengan Kang Hana. Tembakan dari tim Suho semakin bertubi-tubi. Akhirnya Kangmu menyuruh timnya menahan tembakan. Karena arahan tembakan tim Kangmu bisa mengenai para mahasiswa, apalagi posisi Hyeryung yang berada di tengah tangga. Benar-benar ikutan tegang nontonnya. Jumlah Suho yang cuma bertiga tidak mungkin melawan mereka semua, apalagi pasukan yang pakai perisai juga udah masuk. Akhirnya Suho menembak lampu hias besar dan jatuh tepat di bawah Kangmu. Untung aja Kangmu dan Kang Hana saling melindungi, jadi nggak kena guys. Terus Suho kembali mengancam jika polisi tidak mundur, mereka akan meledakkan asrama ini dengan bom yang dia pegang. Sedih banget lihat nasib Yungro dijadikan bahan ancaman. Demi para mahasiswa, Kangmu menyuruh semua timnya mundur. Tapi Kangmu ikut disandra. Kang Hana gak terima. Anggota yang lain menarik paksa Kang Hana keluar. Kuat juga cinta Kang Hana dan Kangmu, sama-sama melindungi. Tim Suho mengatur rencana agar cepat keluar dari asrama, karena mereka juga harus balik ke utara dengan anggota yang lain. Sementara itu, Kang Hana melaporkan kejadian kepada Pak An. Tiba-tiba Pak An ingat kalau misi Kangmu ini sebenarnya sudah dilarang sama Changsu. Pak An ikutan bingung dan menelpon istrinya minta pendapat. Istri Pak An menyarankan dia untuk mengikuti semua perintah Changsu sebagai Badan Keamanan Nasional. Di saat yang sama, istri Changsu menguping pembicaraan mereka. Terus dia malah menyuruh supirnya untuk pulang saja tanpa Yungro. Ibu tiri yang kejam ya. Guang Tai dan militer ini ditakut-takutin sama tim Suho. Mereka disuruh jangan bergerak karena ada bom. Padahal kepala bomnya tertutup guys. Mereka juga mengarak para mahasiswa untuk berkumpul di ruangan yang lebih besar. Sementara itu, direktur menyelinap masuk ke ruangannya. Dia membuat sesuatu di dalam bajunya guys. Lalu dia muncul dengan beraninya ke tempat mahasiswa yang dikumpulkan. Direktur juga hampir ditembak sama tim Suho karena melawan terus. Sempat debat juga karena mahasiswanya disuruh diri di depan jendela. Kangmu juga dipukul kepalanya sama kamera Ju. Sementara itu di luar asrama para polisi juga mengamankan mahasiswa yang ingin masuk. Lalu Pak An menyuruh tim Kangmu untuk memprioritaskan penyelamatan putri Changsu yaitu Yungro. Di samping itu, Changsu mendapat laporan kalau Sungai Taedong 1 sudah membawa Profesor Han. Kesepakatan mereka terlihatnya lancar. Padahal fakta yang sebenarnya Sungai Taedong 1 atau Suho masih di asrama dan menyandra anak Changsu. Kemudian datang Pak An melaporkan kejadian. Changsu dan Nam Tae-il bingung karena info yang mereka dapatkan Suho udah meninggalkan pelabuhan. Changsu langsung memastikan ke istrinya. Istrinya ini pura-pura sedih, padahal dia yang menyuruh supir balik dari asrama. Licik banget. Pak An masih sempat-sempatnya nyalahin Kangmu di saat keadaan genting seperti ini. Sama kayak Bun Ok, dia udah disandra masih aja berisik dan nyalahin Yungro. Terus ada salah satu mahasiswa yang ingin ke kamar mandi, tapi dilarang sama tim Suho. Direktur mencoba melawan lagi, tapi malah dilempar gelas guys. Untung aja muka direktur gak kena. Deg-degan lihat adegannya. Tim Suho gak main-main, mereka akan menyakiti siapa saja yang memberontak. Yungro mencoba berontak karena dia ingin mengobati luka Kangmu. Saat kamera Ju ingin memukul Yungro dengan senapannya, si Suho datang dan melarangnya.
Bahkan Suho menemani Yungro mengambil kotak peti gakanya. Perasaan Suho memang gak bisa dibohongin ya. Kelihatan saat dia belain Yungro. Namun Yungro kecewa dan nyesal udah menyelamatkan Suho kemarin. Si Suho menyuruhnya untuk tidak ikut campur lagi. Tapi walaupun begitu, Suho masih menyelamatkan Yungro yang hampir menginjak jebakan bom di tangga. Masih terlihat sama-sama suka sebenarnya guys. Bahkan dari mata Suho terlihat amarah cemburu saat Yungro mengobati luka Kangmo. Terus Kangmo pura-pura kesakitan sambil meminta diam-diam alat tajam dari Yungro. Makin membara cemburunya Suho, tapi dia tetap stay cool gitu guys. Terus Kangmo bicara dengan Suho yang selama ini ingin dia tangkap, tapi selalu gagal. Kangmo sampai mengejar Suho ke beberapa negara. Udah kayak belut aja Suho saking susahnya ditangkap. Di sini senyum sinis Suho merubah karakternya yang manis di episode-episode sebelumnya guys. Changsu nggak bisa diam terus. Dia mau nggak mau mengabarkan kejadian Sandra ini ke Presiden Utara. Presiden Utara menyalahkan pihak Changsu karena tim mereka yang mengejar Suho. Padahal ini semua adalah kesepakatan diam-diam di antara mereka. Tapi tim Kangmo nggak tahu kesepakatan mereka, makanya dia tetap mengejar Suho. Kesepakatan atau misi ini diambang kegagalan. Presiden Utara nggak mau tahu. Sungai Taedong 1 harus selamat dari kejadian ini. Makin bingunglah Changsu. Politik yang mereka buat sekarang balik arah ke mereka sendiri guys. Sementara itu, wakil utara malah senang mendengar Suho akan ditangkap di selatan. Jadi penasaran apa yang membuat wakil ini begitu membenci Suho. Akhirnya Changsu memutuskan untuk datang sendiri ke tempat kejadian. Beberapa waktu kemudian Nam Tae-il dapat kabar kalau keadaan ini benar-benar akan menghancurkan misi mereka. Dia pun bergegas ke tempat kejadian dan meninggalkan selingkuhannya. Changsu memberi perintah untuk menyelamatkan para mahasiswa dan tim Suho. Pak An heran kenapa mata-matanya harus diselamatkan juga. Pak An mengajak Suho bernegosiasi. Suho menyuruh Guang Tai yang mengambil telepon di luar. Hyryung menjadi tawanannya jika Guang Tai tidak berhasil. Detik-detik Guang Tai keluar, semua polisi menahan tembakannya. Namun Kang Hana tiba-tiba menembak ke arah Suho yang berada di balik pintu. Keadaan ini membuat kamera zoom menembaki polisi dari atas. Keadaan berubah jadi kacau lagi. Kang Hana akhirnya dikeluarkan dari TKP oleh Changsu yang baru tiba. Terus Pak An diam-diam menguping pembicaraan Nam Tae-il dan Changsu. Balik ke Yungro, si pemberani ini mencoba memancing tim Suho yang tinggal sendiri agar dipukul Kangmo dari belakang. Pinter juga Yungro. Tapi gagal guys karena Suho udah kembali dari bawah. Dia membawa Guang Tai yang memakai piyama perempuan. Diketawain sama mahasiswa yang lain. Padahal mereka tadi hampir mati ditembaki. Kemudian Changsu yang langsung mengajak Suho untuk bernegosiasi. Changsu mengatakan kalau dia akan mengeluarkan tim Suho dengan selamat. Wah, tampaknya Suho mulai percaya dengan Changsu. Tapi kamera zoom merasa ini semua jebakan. Balik ke Suho lagi, dia pergi mencari radio untuk memastikan info dari utara tentang negosiasi ini. Akhirnya dapatlah radio Yungro. Di siaran radio dari utara tiba-tiba memutar sebuah lagu yang menjadi tanda bahwa dia harus mengikuti perintah baru, yaitu negosiasi dengan selatan. Lalu dia juga mendapatkan kode rahasia yang meyakinkan dia untuk bekerja sama dengan Changsu. Suho menyampaikan pesan yang dia dapat, tapi kamera Ju masih belum yakin dengan negosiasi ini. Keputusan akhirnya Suho mengikuti negosiasi dan menyuruh semua anak buah Changsu untuk mundur. Selatan merasa lega semuanya berakhir dengan kerjasama. Namun di samping itu kapal yang membawa Profesor Han tiba-tiba disuruh putar balik sama Angkatan Laut Selatan. Dan tanpa diduga Profesor Han berubah pikiran. Dia teriak meminta tolong. Akhirnya tim utara menembak Profesor. Dan terjadilah baku tembak antara selatan dan utara. Changsu langsung mendapatkan laporannya. Terus Nam Tae-il menyuruh Changsu menjalankan rencana B mereka.
Seperti apa rencananya belum dijelaskan guys. Di akhir episode ini sebelum Suho keluar dia menatap Youngro seperti tatapan terakhir sebelum pergi dan mungkin tidak akan ketemu lagi. Terus saat tim Suho keluar, Selatan malah menembak salah satu rekannya. Apakah ini rencana B dari Selatan? Bagaimana kelanjutannya kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.